Selamat datang kembali di video perkuliahan pemrograman komputer 1 yang bahas dasar-dasar algoritma bersama saya Muhammad Zuhair Zaid. Minggu kali ini kita akan bahas tentang algoritma rekursif. Setelah minggu lalu pembahasan yang sudah kita diskusikan adalah terkait algoritma pencarian dan algoritma pengurutan. Ya, kita mulai saja. Apa itu algoritma rekursif? Jadi algoritma rekursif adalah algoritma yang mencoba menyelesaikan masalah dengan menggunakan definisi dari masalah itu sendiri. Jadi kita lihat contohnya bahwa dalam rekursif kita menggunakan definisi dari satu fungsi untuk menyelesaikan fungsi tersebut. Jadi fungsi diselesaikan dengan fungsi itu sendiri. Untuk memahami rekursi kita balik dulu untuk memahami iterasi. Kita ambil satu contoh yaitu faktorial. Contoh kita misalkan diminta untuk membuat program yang mencari faktorial dari n buah bilangan. Dari n bilangan ya. Jadi n faktorial itu kita definisikan sebagai satu bentuk dimana kalau nilainya 0, kalau n-nya adalah 0, 0 faktorial itu nilainya adalah 1. Sementara nanti kalau untuk n yang lebih dari 0, maka n faktorial itu berarti adalah 1 kali 2 kali 3 sampai kali n. Jadi dikalikan begitu. Ya, jadi contoh 0 faktorial adalah sama dengan 1, 1 faktorial itu sama dengan 1, 2 faktorial itu 1 kali 2 berarti 2, 3 faktorial itu 1 kali 2 kali 3 yaitu 6. Nah, contoh di atas ini bentuknya adalah algoritma yang iteratif, yaitu mengerjakan pengulangan sampai kondisinya berhenti tercapai. Di sini kita bisa menggunakan for, perulangan for, untuk merepresentasikan penyelesaian masalah mencari faktorial menggunakan algoritma yang sifatnya iteratif. Kemudian bagaimana kita menuliskan faktorial secara rekursif ya. Jadi tadi kita lihat bahwa kalau kita punya 3 faktorial itu kita menulisnya sebagai 1 kali 2 kali 3 dan untuk 5 faktorial berarti 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 dan seterusnya. Sementara kalau kita mau menuliskannya secara rekursif maka kita bisa menuliskan dengan lebih ringkas. Jadi contoh kita tahu 0 faktorial itu adalah sama dengan 1. Lalu 1 faktorial itu sama dengan 1 kali 0 faktorial ya. 2 faktorial itu adalah sama dengan 2 kali 1 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 faktorial. 4 faktorial itu 4 kali 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kita bisa membentuk satu pola di sini. N faktorial itu sama dengan N kali N-1 faktorial. Nah, di sini kita bisa definisikan fungsi bahwa n faktorial itu nilainya adalah 1 kalau n-nya sama dengan 0 dan nilainya adalah n kali n-1 faktorial kalau nilainya adalah n-nya adalah lebih dari 0. Gitu. Jadi ini bentuk rekursif sudah kelihatan bedanya ya. Kalau tadi bentuknya adalah 1 kali 2 kali 3 sampai kali n-1 kali n, yang ini bentuknya kita pakai definisi faktorial itu sendiri. Jadi 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 4 min 1 faktorial. Jadi faktorial digunakan untuk mendefinisikan faktorial itu sendiri. Jadi mendefinisikan satu problem dengan dirinya sendiri. Itu bentuk rekursif. Nah, definisi rekursif. Sesuatu itu disebut rekursif jika dia didefinisikan secara sederhana dalam dirinya sendiri. Seperti yang kita lihat tadi ya. Jadi 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 faktorial, alias ketika kita mendefinisikan 4 faktorial, kita menggunakan 3 faktorial. Faktorial digunakan untuk mendefinisikan faktorial. Nah, untuk rekursif sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu basis, kasus yang terdefinisi secara eksplisit, dan recurrence, yaitu bagian yang mendefinisikan objek dalam terminologinya sendiri. Jadi seperti tadi kita lakukan untuk kasus faktorial, n faktorial itu kita perlu mencari basisnya dulu. Satu saat
rekuren yang mana yang Anda jadikan patokan atau dasar basis dari kasus faktorial ini. Kita lihat aja mana yang terdefinisi secara eksplisit. N faktorial kan sama dengan 1 untuk N sama dengan 0 gitu. Jadi ini yang kita jadikan basis. Sementara N kali N min 1 sementara rekurensinya adalah untuk selain N sama dengan 0 yaitu N kali N min 1 faktorial. Nah, yang atas disebut basis, yang bawah disebut faktorial. Jadi penting bagi kita nanti ketika kita mau menyelesaikan masalah secara rekursif atau secara rekurens, kita wajib untuk memiliki kemampuan mendefinisikan mana yang menjadi basis, mana yang menjadi rekurens begitu. Nah, ini beberapa contoh kalau kita mendefinisikan basis dan rekurens untuk beberapa masalah. Yang pertama, faktorial tadi sudah kita bahas, N faktorial 1 untuk N sama dengan 0 dan N kali N min 1 faktorial untuk N lebih dari 0. Nah, selanjutnya, kalau kita bisa kok nulis A kali B ini dalam bentuk penjumlahan di mana A dan B-nya positif. Kita asumsikan ya, kita batasi dulu bahwa A dan B-nya adalah positif. Jadi kita kalikan A kali B itu kan sama dengan B plus B plus B sebanyak A kali. Jadi kalau kita tulis secara iteratif bentuknya seperti ini. A kali B itu sama dengan B plus B plus B dan seterusnya sebanyak A kali. Ini juga bisa kita tulis dalam bentuk rekursif. Alias ada basis dan rekurensnya. Basisnya adalah kalau A-nya sama dengan 1, ya, kita asumsikan A-nya sama dengan 1, maka A kali B itu nilainya adalah B. Nah, ini jadi kita bisa jadikan basis. A kali B itu sama dengan B jika A sama dengan 1. Sementara untuk rekurensnya adalah kalau A-nya lebih dari 1. Jadi kita buat A kali B, ternyata A kali B itu sama dengan B ditambah A min 1 kali B. Ya, coba dipahami nanti. Mudah sekali. B plus A min 1 kali B. Jadi berapapun nilai A selain 1 maka akan berlaku ini. A kali B sama dengan B plus A min 1 kali B. Itu rekurensnya. Jadi kita bisa menentukan mana basis, mana rekurensnya. Next. Untuk perpangkatan A pangkat N. A pangkat N. A pangkat N itu kalau kita definisikan secara iteratif, A pangkat N sama dengan A kali A kali A terus sebanyak N kali. Kita juga bisa definisikan dia secara rekursif dengan membentuk basis dan rekurensnya. Di A pangkat N itu sama dengan 1 jika N-nya sama dengan 0. Nah, itu kita jadikan basis. Rekurensnya adalah untuk N lebih dari 0, yaitu A pangkat N itu sama dengan A kali A pangkat N min 1. Jadi kita menggunakan A pangkat N min 1 untuk mendefinisikan A pangkat N. Jadi mendefinisikan perpangkatan menggunakan perpangkatan itu sendiri. Rekurens namanya ya. Ini adalah basis, ini rekurensnya. Next. Nah, ini algoritma yang cukup terkenal. Namanya Greatest Common Divisor, algoritma Euclidean. Mencari FVB atau faktor persekutuan terbesar. Anda bisa lihat di bukunya Prof. Munir halaman 577 untuk buku yang edisi yang saya pegang. Atau Anda cek link yang saya sertakan, itu linknya larinya ke Wikipedia. Nah, algoritma Euclid ini bisa disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk iteratif non rekursif dan yang kedua adalah bentuk rekursif. Sepertinya seingat saya kita sudah pernah bahas yang bentuk iteratif ini. Jadi saya singgung sebentar. Kalau detailnya Anda lihat sendiri ya di bukunya Prof. Munir sama di nanti tidak ngulang lagi. Jadi bentuk iteratifnya adalah kita pakai while do, perulangan while do, while y tidak sama dengan 0, do r sama dengan x modulo y, y-nya kita masukkan ke x nilainya, y-nya kita gunakan untuk menyimpan nilai r, dan itu berulang terus sampai y-nya sama dengan 0. Gitu. Bagaimana membentuk dia dalam bentuk rekursif?
Nah, kita perlu definisikan basis dan rekurensnya. Basisnya kita lihat, saya pakai fungsi nama GCD, greatest common divisor, dari X dan Y. Jadi FBB dari X dan Y itu sama dengan X jika Y-nya sama dengan 0 ya. Jadi Anda punya kalau disuruh mencari FBB dari 10 dan 0, pasti FBB-nya adalah 10 ya. Jadi kalau Y-nya 0, FBB-nya adalah X itu sendiri. Jadi misal kita ditanya juga FBB dari 100 dan 0, maka jawabannya pasti 100, yang besar adalah 100 X-nya gitu. Lalu bagaimana dengan rekurensnya? Rekurensnya kita lihat tadi, di sini kita sebenarnya sedang melakukan perulangan untuk X modulo Y ya, yang disimpan di dalam R-nya, dalam residunya. Nah, ini yang kita lakukan di sini sama. Jadi GCD XY itu sama dengan GCD YX modulo Y. Jadi kita mendefinisikan GCD XY itu sebagai GCD YX modulo Y. Nah, X modulo Y ini kan R-nya ya. Nah, tapi kan dia akan rekursif terus sampai nilainya Y-nya sama dengan 0 nanti. Dia akan nah, ini kita jadikan recurrence. Berlaku untuk Y-nya yang lebih dari 0. Ini sekali lagi kita asumsikan positif X sama Y-nya positif. X sama Y-nya non negatif. Oke. Next. Kita mulai saja. Sekarang kita lari ke flow algoritmnya. Kita akan memulai dari yang paling mudah dulu, yaitu bentuk faktorial. Ya. Kita mulai dengan bentuk faktorial. Bentuk faktorial di sini kita punya n faktorial itu sama dengan 1 n. Jadi kita akan diminta untuk membuat program yang menghitung nilai faktorial dari n. Jadi dimasukkan n, misalkan masukkan 5, maka yang dihitung adalah 5 faktorial. Itu nilainya berapa? Ya, kita pakai bentuk yang iteratif dulu. Kalau bentuk iteratif ini sudah biasa kita pakai. Saya beri nama faktorial iteratif, fakiter ya. Saya pakai parameternya n. Dia return hasil iter ya. Saya definisikan satu variabel lagi, yaitu i. Terus saya saya kasih perulangan i dari 1 sampai n, stepnya 1, increasing. Di sini saya assign hasil sama dengan hasil kali i, dan dia jalan terus. Nah, terus hasilnya disimpan. Kita lihat saya definisikan variabel n dan hasil. Saya kasih output, masukkan nilai, dan untuk dihitung faktorialnya. Input n. Di sini saya assign hasil sama dengan faktor iteratif ya. Apa tadi nama? Faktor hasil iteratif
n, tapi tadi kurang ya, harusnya kalau n nya 0 saya kasih dulu output hasil dari faktorial adalah ya, saya perlu tambahkan di sini. Nah, ini kalau pakai if ya, cut this, kalau tak lupa sini aja, di sini saya kasih if kalau n nya sama dengan 0 maka hasilnya langsung kita isi dengan 1. Sorry, itu harusnya hasil iter ya, hasil iter sama dengan 1. Ini bentuk yang iteratif. Oh, hasil iter belum diinisialisasi. Kita lihat hasil iter. Oh iya, di sini di assign dulu hasil iter sama dengan 1. 5 ya, 5 faktorial 120. Coba lagi 3 faktorial adalah 6 dan seterusnya. Kita coba lagi 0 hasil faktorialnya adalah kalau n nya hasil iter sama dengan 1. Saya kurang hasil iter, sorry 0 ya, hasil dari 0 faktorial adalah 1. Nah, ini bentuk yang non rekursif ya. Anda lihat bentuknya iteratif, jadi terjadi perulangan berkali-kali sampai n nya dipenuhi ya. Jadi kalau 5 faktorial ya berarti 1 kali 2 kali 3 sampai kalikan 5 dan hasilnya disimpan gitu. Sekarang kita buat yang pakai yang rekursif, faktorial rekursif. Saya pakai parameternya n saja. Return variabelnya adalah hasil hasil fak yang rek ya, hasil fak yang rekursif, hasil rekursif itu ya, hasil rek ya. Dan kita mulai. Nah, bentuk rekursif seperti ini tadi. Kita definisikan basis dan rekurrensinya. Kita pakai if kalau n nya sama dengan 0 maka di sini kita ambil basisnya dulu, hasil rek sama dengan 1. Sementara kalau enggak berarti kita pakai rekurensinya. Rekurensinya adalah n, mana tadi, n kali n min 1 faktorial. Nah, sama saja, sin hasil rek sama dengan n kali fak rek ya, faktorial rekursif n min 1 ya. Jadi
Jadi hasil rek sama dengan n kali faktorial rekursif n-1 sama dengan yang ini tadi, n kali n-1 faktorial sama n kali n-1 faktorial. Oke. Ya sudah, sekarang kita coba lebih pendek ya. Ini kita ganti jadi fak rekursif. Faktrek ya, faktorial rekursif. Faktorial rekursif. Kita coba masukkan nilai n untuk dihitung faktorialnya 3. Kok fakrek, ini kurang T, sorry ya. 3 ya, 3 faktorial adalah 6, 10 faktorial adalah 3.628.800 dan seterusnya. Kalau 0 faktorial dia berhenti di 1, 4 faktorial dia jadi 24, 3 faktorial dia adalah 6 dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk rekursifnya ya. Jadi kelihatan bedanya. Lihat bahwa kalau yang pakai iteratif kita menggunakan perulangan seperti ini. Kalau menggunakan rekursif kita cukup memanggil fungsi itu sendiri. Jadi ini fungsi faktorial rekursif, faktrek. Dia saya panggil di dalam faktrek itu sendiri ya. Faktrek, di dalam faktrek kita manggil faktrek. Itu namanya rekursif. Menyelesaikan faktrek, mencari faktorial dengan definisi faktorial itu sendiri. Memang seninya prokom di sini ya, seninya pemrograman komputer salah satunya di wilayah rekursif seperti ini. Kelihatan cantiknya gitu kalau kita bisa menggunakan rekursif dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu GCD atau Greatest Common Divisor atau faktor persekutuan terbesar yang kita pelajari waktu SD dulu. Nah, untuk faktor persekutuan terbesar ini kita menggunakan algoritma yang rekursif. Langsung kita pakai algoritma rekursif. Tadi basisnya adalah GCD XY itu sama dengan X jika Y-nya sama dengan 0. Ini untuk basis. Dan GCD XY itu sama dengan GCD Y X modulo Y jika Y-nya lebih dari 0. Ini rekurensinya. Jadi basis rekurensinya sudah jelas. Kita buat sekarang. Saya buat sebuah fungsi, namanya adalah GCD. Parameternya saya punya X sama Y, X sama Y, dua-duanya integer. Terus saya pakai hasil GCD. Hasil semua aja ya, hasil GCD. Oke. Saya langsung pakai seleksi kondisi kalau Y-nya sama dengan 0. Kita lihat tadi kondisinya adalah kalau Y-nya sama dengan 0, maka GCD X sama dengan X. Y sama dengan 0, maka kita assign di sini hasil GCD sama dengan X. Lalu kita assign lagi, kalau enggak berarti GCD YX modulo E. Oke. Sini kita punya hasil GCD sama dengan GCD YX modulo E. Ya. Sudah. Kita ke main menunya. Oke,
Kita deklarasikan beberapa variabel integer mulai dari A, B, sama hasil. Saya kasih pertanyaan. Masukkan nilai A atau bilangan pertama ya. Lalu kita minta inputnya adalah untuk A. Masukkan nilai B. Kita input B. Lalu kita panggil fungsinya sign. Anda bisa pakai call, bisa pakai sign. Hasil sama dengan GCD A B. Kasih output. GCD dari A dan B adalah hasil. Oke. Kita coba masukkan nilai A 4, 2, GCD-nya 2. Coba untuk bilangan yang lebih besar 40 dan 25, harusnya 5 ya, betul. Kita coba untuk yang lebih besar 1200 dengan 350, 570 misal 30 ya, begitu. Itu untuk GCD. Jadi bagian rekursifnya adalah ketika kita ya ini tadi di sini adalah bagian basisnya, hasil GCD sama dengan X, untuk Y sama dengan 0, ini berarti adalah basisnya. Sementara rekurensnya adalah hasil GCD, GCD YX mod Y. Jadi kita panggil GCD di dalam GCD itu sendiri ya. Kita memanggil fungsi GCD di dalam GCD itu sendiri, bentuk rekursif. Ya, itu untuk contoh kedua. Sekarang kita lanjut ke contoh ketiga. Contoh yang lebih kompleks yaitu menara Hanoi. Untuk video kali ini adalah menara Hanoi. Apa sih menara Hanoi itu? Menara Hanoi adalah sebuah permainan matematis yang diciptakan di sekitar tahun antara 1800 sampai 1900-an lah. Di mana permainan ini terdiri dari 3 tiang dan sejumlah cakram dengan ukuran berbeda-beda. Cakram ditumpuk berurutan berdasarkan ukurannya dalam satu tiang. Cakram terkecil diletakkan teratas sehingga membentuk kerucut. Kita diminta untuk memindahkan cakram ini, bentuknya seperti ini. Jadi ya kayak mainan anak-anak gitu, memang mainan anak-anak. Dimana kita diminta untuk memindahkan ini ke ujung, ke sini boleh, monggo. Tapi yang jelas salah satu akan menjadi tiang tujuan, yang satu menjadi tiang bantuan. Jadi misalkan yang jadi tujuan adalah ini, anggaplah ini C ya, A, B, C gitu. Maka cakram-cakram di A ini dipindah semuanya ke C. Hanya saja ketentuannya adalah kita boleh memanfaatkan B sebagai tongkat bantuan. Ketentuannya kita tidak boleh ini nih. Ketentuannya hanya satu cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Jadi satu kali gerakan, satu kali movement itu hanya boleh menggerakkan satu cakram. Lalu tiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan masukkan ke tiang lain di atas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut gitu. Jadi kita ambil satu cakram, bisa ditaruh di B, boleh ditaruh di C, monggo.
satu taruh B, satu taruh C, terserah gitu. Hanya aturan terakhir ini yang tricky, tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. Jadi urutannya harus selalu dipelihara urutannya ya, maksudnya yang kecil yang di atas, yang bawah yang besar yang di bawah. Tidak boleh ada cakram yang besar berada di atas cakram yang kecil. Itu. Nah, ini contoh penyelesaiannya. Ya. Video ini saya ambil di YouTube. Menyelesaikan puzzle Hanoi Tower itu tadi. Nah, kita buat algoritmanya untuk membuat itu, untuk permasalahan Hanoi Tower. Kita masuk ke flow algorithm. Saya save dulu ya. Tadi GCD. Sekarang kita masuk ke Oke, saya buat fungsinya dulu ya. Nanti program utamanya bisa kita buat. Pindah cakram gitu ya. Saya punya parameternya ada n, integer, lalu saya membuat variabel parameter string dengan nama asal. Nah, asal ini nanti untuk menampung tiang yang sebagai asal, tiang asalnya. Terus ini tiang tujuan, tower tujuannya, menara tujuannya, lalu tiang bantuan, string juga. Return type-nya nggak usah, saya kasih oke. Kita buat sekarang. Anda bisa buka sambil buka bukunya Pak Munir ya di halaman berapa tadi? Udah lupa. Bisa dilihat di sana nanti ya. Sambil dibuka, saya langsung aja. Di sini saya pakai kondisi n sama dengan 1. Algoritmanya adalah kalau dia n-nya sama dengan 1, ini basisnya kita langsung pindah dia, pindahkan disk ke n dari yang asal, dia variabel asal, ke tujuan. Oke, ini kalau n-nya sama dengan 1. Ini kalau n-nya lebih dari 1, saya panggil fungsinya pindah cakram n-1 asal bantuan tujuan.
lalu kita tampilkan, sama aja tak copy aja nih biar ngetiknya nggak kesulitan. Ini disk dari tiang asal ke tujuan, oke. Terus pindah cakram dan min 1 tujuan asal. Oke. Sekarang kita buat fungsi, ini sudah selesai recurrence-nya. Sekarang kita buat fungsi utamanya. Saya declare integer untuk berapa banyak disk yang nanti dibutuhkan di sini. Jadi kalau kasus yang tadi kita lihat videonya itu untuk 5 disk ya, itu aja si player butuh 31 langkah. Tadi ada beberapa langkah yang nggak perlu sih tadi. Nah, ini bagaimana kalau kita kasih 10 disk, 100 disk, tentu langkahnya banyak sekali. Terus saya buat variabel string dengan beberapa nama. Asal saya kasih, saya buat 3 huruf ya, asal, tujuan, untuk membedakan dengan variabel yang ada di dalam fungsinya tadi, sama bantuan. Terus saya isi masing-masing. Asal saya isi dengan A, tujuan saya isi dengan lain, tergantung Anda bisa gonta-ganti tujuannya ke B atau tujuannya ke C. Ini asalnya A, tujuannya ke C dengan bantuan B gitu ya. Dan B. Oke. Yes. Terus kita tanya si user, ada berapa cakram yang mau dipindah. Kita kasih input N. Nah, lalu kasihlah siap memindah gitu ya. Terus kita panggil fungsinya pindah cakram. Nah, parameternya N, asal, tujuan, dan bantuan. Oke. Ya, seperti ini. Kita panggil fungsinya. Oke, sorry, apa ini? Variabel ASO asa. Oke. Ini. Oh, kok ini salah, bukan integer ya. Sorry, tadi niatnya string, malah clear integer. Oke. Ada berapa cakram yang mau dipindah? 3. Nah, ini langkah-langkahnya jalan. Pindahkan disk 1 dari tiang A ke C. Disk 2 Anda pindah dari tiang A ke B. Disk 1 pindah lagi dari tiang C ke B. Disk 3 pindah lagi dari tiang A ke C, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Misalkan kita isi dengan yang lebih besar, 20 cakram butuh berapa panjang? Wah, panjang sekali ternyata. Saya enggak, kita misal dikasih satu variabel untuk ngitung berapa langkah, itu juga bagus banget. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Enggak rampung-rampung, stop. Ya, 20 cakram butuh waktu lama. Ya, itu untuk contoh terkait menara Hanoi. Ya, nanti sambil Anda pelajari konsepsi dari algoritma menara Hanoi di bukunya Prof. Rinaldi Munir, juga bisa ambil dari sumber-sumber lain yang menurut Anda relevan. Ya, itu pengantar dari saya terkait dengan algoritma rekursif. 3 contoh yang sudah kita bahas di video kali ini. Yang pertama adalah faktorial, yang kedua adalah greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesar, dan terakhir adalah menara Hanoi. Terima kasih untuk atensinya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat
belajar, selamat belajar dan selamat beraktivitas. Jangan lupa like, komen, subscribe. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.